Baiklah saudara-saudaraku fillah, kita melanjutkan kalimat bunyal Islam al-khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi semalam kita telah melanjutkan kaji segala sesuatu dalam penyaksian. Kita menyaksikan sebelum kita bersyahadat bahwasanya kita harus punya syarat dan rukun. Apa syarat dan rukun syahadat? Mengenal zat, sifat, asma, af'al. Kita semalam telah menyimpulkan praktek dari perjalanan zat, sifat, asma, af'al tetap kembali kepada rasa batin yang ada hanya Allah. Yang namanya insan la haula wala quwata illa billah. Bahkan rasa batin kita juga itu juga milik dan mutlak kembali kepada Allah. Maka kaidah praktek daripada sehari-hari kehidupan kita menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Syaratnya mengenali tauhiduz zat, tauhidus sifat, tauhidus asma, tauhidus af'al. Ya, kesimpulannya praktek. Prakteknya dengan jalan mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Nama milik Allah, perbuatan milik Allah dan tidak terpisah daripada zat Allah. Ini dengan jalan rasa batin. Maka cukup katakan dalam rasa batin ya, rasa hati kita hanya Allah yang ada. Maka kita semalam telah mengatakan praktek sehari-hari dalam ubdiyah tadi. Contoh kita hendak wudhu. Di dalam syariat air mesti suci. Di dalam rasa batin kita, pandangan kita hanya kepada Allah. Ya, pandangan kita hanya kepada Allah. Kita sudah tahu berjalan di muka bumi ini susah dan senang, siang dan malam, ketawa dan menangis, itulah saling berganti-gantian. Tapi kita hanya kepada Allah. Kalau untuk menuju Allah, akal harus suci, batin harus suci. Maka suci johir, suci batin. Praktek suci johir tadi mengembalikan syariatnya air mesti suci, batinnya pandangan mesti suci. Pandangan yang suci itu seperti apa? Baikan makrifatnya. Pandangan hanya kepada Allah. Kita bisa berwudu, kita bisa berniat, semua itu daripada kudrat iradat Allah. Nah, jadi kesimpulan daripada syahadat tadi ya. Yang kedua kita melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat juga banyak jenjangnya. Ada as-sholatu mi'rajul mu'minin, ada as-sholatu da'im, ada as-sholatu lisikri. Cuman kenapa kata Rasulullah, apabila baik sholatnya maka baik seluruh amalnya. Ya, setelah kita memahami kaidah nomor 1 tadi, ataupun rukun Islam yang nomor 1 tadi, bahwasannya namanya hamba tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Berarti kita bersolat juga itu dalam rasa batin kita mengembalikan semua hanya kepada Allah. Kalau masih kita yang mampu bersolat, syirik. Kalau masih kita yang mampu berkelakuan, syirik. Ya. Jadi banyak kenapa di dalam Al-Quran fawailul musallin, maka neraka wel bagi orang yang sholat. Lah, orang sholat itu masuk neraka wel karena lalai sholatnya. Kenapa lalai? Karena tidak kenal kepada Tuhannya. Maka nomor 1 tadi, kenalin tauhiduz zat, tauhidus sifat, tauhidus asma, tauhidus af'al. Baru masuk yang nomor 2, praktek sholat. Sholat juga ini kaidahnya seperti yang tadi, yang namanya hamba tiada mampu berkelakuan apa-apa. Rasa batin mengembalikan semua itu hanya kepada Allah. Ya. Nah, jadi di sini kita akan praktekkan dalam bahasa mengembalikan semuanya kepada Allah. Ini metodenya dengan jalan wukuf ataupun ihram ya. Ihram artinya tercengang, yaitu tiada tahu akan dirinya dan tiada akan Tuhannya. Hanya gaib di dalam gaib. Masuk kalimat di sini mengembalikan, ini kaidahnya, mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Di saat engkau mengatakan Allahu Akbar ataupun takbiratul ihram, setelah engkau besarkan Allah, haram mengingat apapun. Takbiratul ihram. Setelah cukup hanya Allah yang ada, hanya Allah yang maha besar.
maka haram mengingat apapun. Cukup kelakuan kita bisa membaca Fatihah, bisa menggerakkan jasad dan badan. Ini semua kembalikan semua hanya kepada Allah dengan jalan rasa hati, supaya sholatnya baik. Kenapa kata Rasulullah tadi, apabila baik sholatnya maka baik seluruh amalnya? Karena kunci sholat, rukun Islam yang 5 ada di sholat. Pengesaan zat sifat asma af'al ada di sholat. Prakteknya tadi kita katakan mengembalikan semua hanya kepada Allah dengan jalan rasa hati ataupun rasa batin. Ya. Lalu di dalam takbiratul ihram sholat itu sudah lillahi ta'ala. Kenapa? Karena sudah mengembalikan semuanya kepada Allah. Di saat sucikan hati, pikiran dan jasad, itu rukun Islam yang ketiga, itu puasa pada bulan Ramadan yang insya Allah akan dikira berapa hari lagi. Kenapa dikatakan bulan suci? Ini juga ada di dalam sholat. Sucikan pandanganmu, sucikan pendengaranmu, sucikan rasamu. Semua kembali hanya kepada Allah. Prakteknya di puasa. Ini rukun Islam yang ketiga. Sucikan semua di dalam sholat tadi. Bahkan pikir-pikir, rasa-rasa semua kembalikan hanya kepada Allah. Itu rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang keempat, membayar zakat fitrah. Serahkan zahir batin hanya kepada Allah. Penyerahan mutlak hanya kepada Allah. Di sini adalah dia pemberian mutlak seorang hamba hanya kepada Tuhannya. Baru yang nomor 5, haji. Di sholat juga ada. Haji artinya hujah, berkata-kata, ataupun mi'rajul mu'minin, berkata-kata dalam bahasa minallah ilallah, mengembalikan dengan rasa batin, zahir dan batin hanya kepada Allah. Jadi rukun Islam yang 5 itu kalau kita pahami semuanya ada di sholat, maka perbaiki sholatnya. Ya, kita ulangi lagi. Penyempurnaan tauhid zat sifat asma af'al, penyaksian tersebut ada di sholat. Sholat adalah hubungan mi'raj kepada Allah, perjalanan seorang mukmin kepada Allah. Di dalam sholat tersebut ada pensucian akal, hati dan rasa, mengembalikan semuanya kepada Allah, sucikan semuanya. Pemberian mutlak zahir batin kita, penyerahan mutlak zahir batin kita hanya kepada Allah. Itu rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang kelima, hujah, mengadakan hubungan hanya kepada Allah. Jadi praktek ibadah tersebut supaya kita jumpa pengaplikasian tauhid hakiki dengan jalan ihram. Ihram tadi apa? Diamkan segala sesuatunya, kembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Itu dengan jalan rasa hati ataupun rasa batin. Dalam penyaksian batin cukup katakan hanya Allah yang ada. Ya, ini praktek sehari-hari ya. Jadi praktek sehari-hari kita, prakteknya seperti itu. Mau zikir, ihram dulu. Mau ibadah, ihram dulu. Ihram itu apa? Jalan mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Jalan mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah dengan rasa batin. Jadi kalau sudah kita kembalikan semuanya kepada Allah, sudah tidak ada lagi rasa-rasa kemakhlukan. Yang ada dalam rasa hati kita hanya Allah yang ada. Itu dengan rasa hati ya. Itu yang dikatakan ma'rifat. Maka baik ibadahnya, maka tidak ada kesyirikan dalam ibadahnya. Sehebat apapun ibadah kita, jikalau masih ada kesyirikan di dalamnya, tetap neraka. Ya. Karena kunci ibadah tadi la tusyrik billah. Jangan pernah sekutukan Allah. Dosa sebanyak dan sebesar apapun akan Allah ampuni kecuali dosa syirik. Tempo hari kita telah membahaskan syirik ada 3 tahapan. Syirik jali, syirik khafi, khafiyun khafi. Ya, jadi hati-hati dengan syirik. Berbanyak berbincang tentang bagaimana supaya tidak syirik. Makanya kenapa rukun Islam yang pertama tadi bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka sebelum kita bersaksi, itulah makanya kita perlu belajar mengenal sifat, asma, af'al dan zatnya.